Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Umi di pelajaran Bahasa Indonesia. Yuk belajar Bahasa Indonesia di semester 1 kelas 6. Nah, kita mau belajar tentang huruf kapital. Jangan bosan ya, karena ini materi bisa kita pakai sampai kalian dewasa nanti. Gitu, silahkan disimak. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai untuk unsur geografi yang diikuti nama geografi. Contohnya, unsur geografi adalah danau, gunung, laut, sungai, nama jalan, ngarai, bukit, kota, lembah, dan lain-lain diikuti nama. Misalnya, pantai Parangtritis. Pantai itu termasuk unsur geografi, Parangtritis namanya. Lalu penulisan dalam kalimat, contohnya adalah hari Minggu aku pergi ke pantai Parangtritis. P pada kata pantai berhuruf kapital karena diikuti nama Parangtritis. Tapi ketika tidak diikuti dengan Parangtritis, maka P-nya tidak perlu kapital. Hari Minggu aku pergi ke pantai. Titik P-nya pada pantai tidak perlu huruf kapital. Yang kedua, huruf pertama nama diri geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Kekhasan budaya, misalnya, Paman membeli ukiran Jepara. Ukiran Jepara termasuk kekhasan budaya seperti gudeg Jogja, pempek Palembang, tari Melayu, sarung Samarinda atau sarung Mandar, dan sebagainya. Nah, contoh kalimatnya adalah Paman membeli ukiran Jepara, U-nya kecil dari kata ukiran, Jepara, J-nya kapital, hanya nama tempatnya yang berhuruf kapital. Ini ada pengecualian ya. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang menjelaskan nama jenis. Contoh di sini kunci Inggris, pisang Ambon. Misalnya kunci Inggris bukan berarti kunci dari Inggris, tapi ini memang jenis kuncinya namanya kunci Inggris. Pisang Ambon juga bukan pisang dari Ambon, tapi pisang memang jenisnya namanya pisang Ambon. Yang lain ada pisang emas, pisang Cavendish, dan sebagainya. Yang ketiga, huruf pertama Tuhan dan kata ganti untuk Tuhan. Kata ganti untuk Tuhan misalnya Allah yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih merupakan kata ganti untuk Tuhan, maka diawali dengan huruf kapital. Menuliskan kata Tuhan juga diawali dengan T kapital. Contoh yang kedua, Tuhan akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nya itu kata ganti Tuhan, maka N-nya ditulis dengan huruf kapital dan sebelumnya diberi tanda strip. 4. Huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh, saya bertemu Ustadz Mustafa Bisri, titik. Saya bertemu Ustadz, itu beda, karena tidak diikuti nama, maka Ustadznya kecil, tapi untuk nama gelar kehormatan atau keagamaan atau keturunan yang diikuti nama orang, ditulis dengan huruf kapital. Contoh di sini juga, pahlawan dari Sulawesi adalah Sultan Hasanuddin. Sultan itu gelar keturunan, diikuti nama Hasanuddin, maka S-nya kapital. Namun, jika tidak diikuti nama, seperti contoh ini, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Sultannya kecil karena tidak diikuti nama. Yang kelima, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, nenekku keturunan suku Dayak. Sukunya berhuruf S-nya kecil, namun Dayak nama sukunya berhuruf kapital pada huruf D. Yang keenam, huruf pertama nama organisasi, instansi, lembaga yang diikuti namanya. Contoh kalimatnya, Ani menengok temannya di rumah sakit Sarjito. Karena ini lembaga diikuti nama Sarjito, maka ini lembaga RS rumah sakit ditulis dengan huruf kapital. Namun bila kalimatnya berbunyi Ani menengok temannya di rumah sakit,
maka huruf R dan S-nya kecil karena tidak diikuti nama. Berikutnya, huruf pertama nama jabatan yang diikuti nama orang, instansi, atau nama tempat. Contoh, sidang itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kegiatan itu sudah direncanakan oleh Bupati Sleman. Istilah presiden, bupati termasuk ini nama jabatan. Nah, nama jabatan ini jika diikuti dengan nama orang atau nama tempat, maka ditulis dengan huruf kecil. Tapi kalau diikuti dengan nama, maka ditulis dengan huruf kapital. Contohnya sudah bisa dilihat di slide. Nomor 8, huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Contohnya, saya libur setiap hari Sabtu dan Minggu. Ini nama hari Sabtu dan Minggu, S-nya kapital, M-nya kapital, namun kata hari itu tidak perlu kapital. Seperti contoh kedua juga sama, Nia lahir pada bulan Juni, kata bulan tidak perlu kapital, yang kapital hanya nama bulannya, Juni, Juli, dan seterusnya. Nah, ini ada penulisan minggu menggunakan huruf kecil jika menunjukkan jumlah. Proyek ini dikerjakan selama 2 minggu. 2 minggu ini minggunya bukan nama hari, namun menunjukkan jumlah atau lamanya waktu yang digunakan. 9. Huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, koma, tanda petik, lalu setelah tanda petik, diawali dengan huruf kapital. Kapan kita pulang? Nah, itu petikan langsungnya diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya untuk petikan langsung ada pembahasan tersendiri ya. Terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contoh salah satunya adalah kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Kapan diawali dengan huruf kapital karena awal kalimat dan tanda petik, lalu bapak menunjukkan penyapaan, menyapa, memanggil bapak. Itu diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya misalnya ada sapaan Bu, Dek, saudara, kutu buku. Itu juga untuk sapaan ditulis diawali dengan huruf kapital. Bisa dilihat pada contoh-contoh kalimat yang ada di slide. Begitu ya. Selamat menyimak. Terima kasih. Nah, demikian materi dari Miss Umi. Mudah kan? Kalian bisa latihan dengan mengerjakan soal yang akan Miss Umi share di Google Classroom. Nanti seandainya ada kesulitan bisa menghubungi Miss Umi. Oke? Semangat anak-anak, tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.